Halo pemirsa, kembali lagi dengan Semanici Media dengan saya Mira pada siang hari ini. Saat ini saya sudah berada di tengah-tengah halaman sekolah SMA Negeri 1 Bangli yang pada hari ini tepatnya tanggal 4 Juli 2023 sedang melaksanakan kegiatan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang sebelumnya sudah melakukan seleksi pada pendaftaran pertama yang dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni kemarin melalui berbagai jenis jalur pendaftaran yang sudah disediakan secara online. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan PPDB. Bahkan bisa kita lihat dan juga kita rasakan bahwa suasana dari kegiatan hari ini berjalan secara tertib dan juga kondusif. Bahkan para peserta didik baru sudah banyak berdatangan untuk melakukan pendaftaran ulang. Mau tahu bagaimana detail prosesnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim jurnalistik Semanici ingin mewawancara Bapak terkait dengan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di SMA Negeri 1 Bangli ini telah dilaksanakannya kegiatan PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan PPDB tahun ini? Kita melihat SMA 1 Bangli ini adalah sebagai sekolah terfavorit di Kabupaten Bangli. Terbukti dari jumlah pendaftar itu sampai dengan hari terakhir pendaftaran tercatat di angka 669 pendaftar. Dengan animo yang tinggi itu, nah tentu kita harus mengantisipasi. Mudah-mudahan anak-anak yang kita seleksi tahun ini berdasarkan nilai rapor tentu adalah anak-anak terbaik di Kabupaten Bangli maupun mungkin ada juga yang berasal dari luar Bangli. Jadi kita berharap ke depan anak-anak SMA Negeri 1 Bangli ini betul-betul anak-anak yang berani berkompetisi, berani bersaing, kemudian berani untuk disiplin dan bertindak tegas, gitu ya. Itu harapan saya. Baik, apa harapan Bapak kepada peserta didik baru untuk kedepannya? Harapan kami untuk peserta didik baru kedepannya adalah bahwa mereka tentu harus pertama belajar bersosialisasi. Jadi budaya yang ada di sekolah mereka masing-masing waktu masih SMP tentu akan sangat berbeda setelah bertemu di SMA 1 Bangli ini. Mereka akan bertemu dari Kitamani, dari Bangli, dari Susut Tembuku. Yang masing-masing wilayah tentu punya karakteristik tersendiri. Dan SMP-nya sendiri mungkin punya karakteristik sendiri juga. Nah, karena itu mereka harus menyesuaikan. Dan itu kita akan fasilitasi melalui kegiatan MPLS-nya. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk pelaksanaan PDDB tahun ini untuk anak-anak diterima di SMA 1 Bangli itu yang pertama pendaftarannya itu lewat online. Nah, anak-anak diterima di SMA 1 ini dari juknis yang disediakan dari Distrik-Spora Provinsi Bali itu ada 4 jalur yang harus dilewati. Yang pertama untuk jalur zonasi, kota yang disediakan itu adalah 50%. Kemudian jalur afirmasi itu kotanya itu disediakan 15% dari kota. Itu afirmasinya itu dibagi dua. Satu jalur afirmasi, satunya lagi jalur inklusi. Nah, satu lagi ada jalur akademis prestasi itu 30%. 30%-nya itu dibagi menjadi 3. Satu yang jalur sertifikat dibagi 20%, itu pun dibagi 2. Dari satu sertifikat olahraga, satu lagi sertifikat non akademik seni budaya. Nah, satu lagi yang 10%-nya itu nilai raport. Yang sisanya lagi yang satu jalurnya itu 5%-nya itu ada perpindahan tugas. Baik, terkait dengan antusias para calon peserta didik baru, bagaimana nih dengan antusiasnya?
keantusiasannya luar biasa. Siswa calon SMA 1 yang anak-anak yang mau masuk ke SMA 1 sini luar biasa, itu melebihi dari kota. Nah, untuk pendaftarnya itu melebihi dari 600, artinya antusiasnya luar biasa untuk anak-anak yang siswa mau masuk ke SMA 1 Bangli. Baik, selama proses pelaksanaan PPDB ini apakah ada kendalanya, Pak? Ya sudah pasti ada kendala. Yang pertama kendalanya itu karena jaringan. Yang kedua kendalanya itu adalah pemahaman calon peserta didik, karena pendaftarannya itu lewat online. Masih ada yang kurang paham, tetapi itu bisa ditanggulangi, yang itu bantuan dari panitia dan juga anak-anak OSIS yang sudah saya beri tugas untuk membantu. Nah, terkait dengan persiapan pelaksanaan PPDB ini persiapannya dilaksanakan berapa lama ya, Pak? Kurang lebih 1 bulan. Itu dari pertama itu dari pembentukan panitia, kemudian pemasangan baliho, kemudian penyampaian informasi di medsos, itu juga dibantu oleh anak-anak OSIS. Kemudian sampai terakhir itu pada hasil pengumpulan data siswa yang sudah lulus dari pengumuman yang dari provinsi yang sesuai dengan Juknis. Baik, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana perasaan adik setelah diterima di sekolah ini? Cukup senang karena sekolah ini merupakan sekolah favorit saya dari dulu. Kalau adiknya? Senang karena dari dulu saya menginginkan sekolah di SMA 1. Berarti bisa kita katakan nih kalau misalkan Smanichi ini merupakan sekolah pilihan adik ya dari awal? Ya. Nah, selanjutnya bisa diceritakan sedikit terkait dengan pengalaman adik selama pendaftaran di sini dari proses awal sampai dengan pendaftaran ulang hari ini? Proses awalnya yaitu saya melakukan konfirmasi dulu sama orang tua mau sekolah di sini. Terus mulai siap-siapin semua berkas-berkasnya sama nyari info lah tentang pendaftarannya. Itu pendaftaran biasa. Saya pendaftaran bersama ibu saya. Pertama saya daftar tidak diterima. Terus ada yang nelpon disuruh perbaikin koordinat sama gitunya lah. Terus saya keduanya itu langsung perbaikin dan diterima. Nah, selama proses pendaftaran apakah ada kendala yang adik-adik alami? Ada beberapa, cuman nggak terlalu. Kendalanya cuma nggak diterima. Oh ya. Nah, terakhir nih bisa dikasih tahu ke pemirsa kesan-kesan adik terhadap panitia-panitia dan juga kakak-kakak yang menjadi sumber informasi. Pesan saya cukup bagus dan juga semangat lagi untuk berkarya. Sangat baik. Baik, terima kasih atas waktunya, Dek. Ya. Ya, perasaan saya sudah pasti senang. SMA ini adalah sekolah impian saya dari SMP, sudah di plan. Nah, apakah Smanichi ini merupakan sekolah pilihan adik sejak awal? Ya, Smanichi ini sekolah yang unggulan lah. Sudah pasti siswa-siswanya pengen di sini. Nah, bisa diceritakan sedikit nih terkait dengan pengalaman adik sejak awal pendaftaran hingga sekarang pendaftaran ulang. Bisa. Saya kan mendaftar menggunakan jalur nilai raport. Nilai raport saya kebetulan agak di bawah rata-rata ya. Makanya saya agak deg-degan gitu menunggu pengumumannya. Untungnya berhasil diterima. Apakah adik daftar sini menggunakan jalur nilai raport? Ya. Nah, terkait dengan prosesnya, apakah ada kendala yang adik alami selama ini? Enggak sih. Oh, nggak ada. Nah, Lancar-lancar. ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir bisa diceritakan sedikit terkait dengan kesan adik terhadap panitia atau kakak-kakak yang telah membantu adik selama ini? Bisa. Panitia di sini ramah-ramah. Ada yang membantu untuk melubangi kertas. Ya, ada yang menunjukkan jalan di sana. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Adik. Ya.
Perasaan saya sih senang banget Kak, karena SMA 1 ini emang tujuan saya dari awal gitu. Kalau adiknya? Ya sama, karena emang dari sebelum lulusnya itu emang udah mau pengen sekolah di sini. Berarti bisa dikatakan kalau Semanic ini merupakan sekolah pilihan adik sejak awal ya? Iya. Nah baik, bisa diceritakan sedikit terkait dengan pengalaman adik dari proses awal sampai pendaftaran ulang pada hari ini? Jadi dari awalnya itu, dari mulai mau daftarnya itu di link, pokoknya kita tuh udah semangat banget gitu, nunggunya itu. Dari jam berapa kita nunggu? Dari awal buka linknya itu udah nunggu gitu, barengan juga gitu. Terus kendalanya itu di pendaftaran ulangnya itu mungkin ada berkas yang kurang. Sama bingung juga pas daftarnya itu gimana caranya. Nah, terkait dengan kesan, bagaimana nih kesan adik-adik terhadap dengan panitia atau kakak-kakak yang menjadi sumber informasi sejauh ini? Kesannya sih baik-baik, mereka semua baik gitu. Caranya memberikan informasinya itu juga bagus, mudah dimengerti. Kalau untuk panitianya itu bagus, baik, kakak-kakaknya itu ramah. Baik, terima kasih atas waktunya, Dek. Ya.